Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Bahria. Saya di sini menjelaskan materi yang kedua yang berkaitan dengan Islam normatif dan historis. Yang saya akan bahas sebagai berikut. Yang pertama hakikat, yang kedua dialog, yang ketiga relasi, yang keempat dikotomi pendidikan, yang kelima dikotomi sejarah, spiritualitas, integrasi epistemologis, realitas, kritik, dan transformasi. Yang terakhir rahmatan. Hakikat, syariah, Islam normatif, dan fikih, Islam historis. Islam pada dasarnya adalah agama wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup bagi manusia. Islam dipahami dua unsur pokok. Yang pertama yaitu syariah sebagai aspek normatif, yang kedua fikih sebagai aspek historis. Yang dimaksud dengan syariah merepresentasikan ajaran yang sakral, absolut, dan bersifat sebagai aturan hidup. Yang sedangkan fikih hasil pemahaman manusia terhadap syariah yang relatif konseptual. Islam tidak hanya berhenti pada tataran tes normatif, tetapi juga hidup realitas historis dan budaya politik dan sosial masyarakat. Dikotomi Islam normatif bersumber dari tes wahyu Al-Quran dan Sunnah, bersifat sakral, tetap dan ideal. Islam historis adalah tafsir dan penerapan ajaran dalam realitas sosial budaya bersifat dinamis, kontekstual, dan relatif. Epistemologi dibagi jadi dua, Islam normatif dan historis. Yang saya bahas tentang Islam normatif menempatkan kebenaran pada wilayah, idea, dan tes wahyu. Ia berpegang pada prinsip baku, norma ilahiyah, dan dogma yang dianggap bersifat sakral. Yang kedua, Islam historis sebaliknya berpijak pada empirisme, kebenaran dipandang lahir dari pengalaman manusia, fenomena sosial, dan fakta sejarah. Islam normatif menggunakan pendekatan deduktif, tekstual, tafsir bil masuk dogma. Yang dimaksud dengan Islam historis memakai pendekatan empiris, induktif, pengalaman fakta sosial, perubahan sejarah. Dialog dalam kajian keislaman, Islam normatif yang berakar pada wahyu dan ajaran baku sering dipertentangkan dalam Islam historis yang berpijak pada realitas sosial dan dinamika sejarah. Padahal kedua dimensi ini tidak seharusnya dipisahkan secara baku. Ketika duanya dipertemukan, maka ajaran Islam dapat hadir secara lebih relevan dalam kehidupan nyata. Dialog antara normatif dan historis menjadi kebutuhan dasar melalui pendekatan integratif. Pluralitas dibagi dua, yang pertama interpretasi, yang kedua budaya. Relasi antara iman, Islam, dan Islam merupakan tiga dimensi fundamental dalam keberagaman Islam yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam perspektif normatif dan historis, relasi iman, Islam, dan Islam dapat dipahami sebagai jembatan integratif antara teks dan konteks. Spiritualitas di sini ada tiga. Pertama khauf, takut karena Allah. Yang kedua raja, harapan pahala Allah. Yang ketiga mahabbah, cinta karena Allah. Kritis ada 4. Konteks awal, prevalensi pada Islam untuk menilai dikotomi historis normatif, kritik postmodern, implikasi praktis. Dikotomi pendidikan. Dikotomi ini melahirkan realitas epistemologis ilmu agama dan ilmu umum dalam dunia pendidikan. Ilmu agama cenderung dogmatif, sementara umum dianggap bebas nilai. Akibat kajian Islam sering terjebak pada reproduksi tes tanpa sentuhan kontekstual, sedangkan ilmu umum terlepas dari landasan moral spiritual. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif, interkonektif yang memadukan normalitas syariah dan historis fikih. Integrasi Islam sebagai agama memiliki dua wajah kajian. Satu,
yakni normatif dan historis yang seringkali berjalan dengan sendiri-sendiri dan menimbulkan kesenjangan dalam memahami realitas keagamaan. Untuk menjembatani hal itu, Amin Abdullah menawarkan pendekatan interaktif interkonektif yang menyinergikan tiga ranah epistemologi. Transformasi pendidikan Islam tidak semestinya berhenti pada proses indoktrinasi dogmatif, melainkan harus berfungsi sebagai instrumen pembebasan dan hanya mengulang tafsir lama tanpa melahirkan gagasan baru. Pendidikan Islam diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak sekedar menghafal norma, tetapi juga peka terhadap dinamika sejarah. Kami berani melakukan pembaruan serta meneguhkan Islam sebagai kekuatan etis dan sosial yang membebaskan. Rahmatan. Islam pada akhirnya bermuara pada misi agungnya, yakni rahmatan lil alamin. Konsep ini bukan sekedar doktrin normatif tujuan integratif yang muncul dari dialektika antara Islam normatif dan historis. Islam normatif menghadirkan nilai-nilai ilahiyah yang bagus, sedangkan Islam historis memastikan nilai itu sinergi keduanya. Islam tampil sebagai eksklusif yang menolak klaim kebenaran tunggal humanis yang berpihak pada martabat manusia. Inilah puncak perjalanan epistemologi dan praksis Islam, sebuah peradaban yang menegaskan Islam bukan hanya agama ritual, melainkan pedoman hidup yang menyentuh seluruh dimensi kemanusiaan. Sekian dari pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.